semua, hari ini akan membahas secara umum tentang farmakoterapi. Kira-kira farmakoterapi itu apa ya? Yuk disimak. Farmakoterapi merupakan cabang ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk menyembuhkan suatu penyakit atau gejala yang ditimbulkan. Pada tahun 1800, farmakoterapi diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang terfokus pada pengembangan obat-obatan sintesis, riset-riset, penggunaannya, dan efek samping yang dimiliki. Kira-kira, seorang farmasi dan apoteker, ada apa ya hubungannya dengan farmakoterapi? Seorang farmasis dan apoteker di bidang farmakoterapi harus bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kewajaran, dan keekonomisan penggunaan obat-obatan tersebut. Pada penggunaan obat-obatan tersebut, ternyata banyak sekali loh macam-macam bentuk sediaan obat beserta tujuannya. Yang pertama, pulvis, contohnya bedak, untuk pemakaian luar di kulit. Yang kedua, pulveres, contohnya puyer, untuk diminum. Yang ketiga, macam-macam tablet. Seperti yang pertama, tablet sublingual, yaitu untuk mendapatkan efek cepat sehingga tidak lewat di hati, akan tetapi digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah. Yang kedua, tablet bukal, yang digunakan dengan cara meletakkan di antara pipi dan gusi. Yang ketiga, tablet effervescent, yaitu tablet larut dalam air dan pada etiketnya tertulis tidak untuk langsung ditelan. Yang keempat, tablet kunyah, dengan cara penggunaannya dikunyah, sehingga tujuannya untuk meletakkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Nah, selanjutnya untuk macam-macam bahan sediaan obat yaitu ada pil yang merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksud untuk pemakaian oral atau dengan cara diminum langsung. Pada saat ini sudah jarang ditemukan karena adanya tablet dan kapsul, akan tetapi masih banyak ditemukan pada sediaan jamu. Selanjutnya kapsul. Tujuannya sediaan kapsul yaitu menutupi bau dan rasa yang tidak enak, kemudian mudah ditelan, kemudian dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik. Dengan memisahkan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimasukkan bersama dengan serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Sediaan selanjutnya yaitu larutan. Cara penggunaannya yaitu larut oral atau dengan cara diminum dan larutan tropikal dengan cara mengoleskannya di kulit. Ada juga suspensi tetes telinga yaitu telinga bagian luar dan suspensi optalmik sirup kering yaitu suspensi sirup kering. Selanjutnya sediaan infusah. Selanjutnya sediaan salep. Sediaan salep merupakan sediaan setengah padat untuk pemakaian tropikal pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya sediaan suppositoria yang merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Sediaan selanjutnya yaitu obat tetes, yang merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi yang dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar pada bagian mulut, telinga, hidung, dan mata. Dan yang terakhir sediaan injeksi. Sediaan injeksi yaitu sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan dan disuspensikan terlebih dahulu supaya digunakan. Cara melakukan injeksi yaitu dengan cara disuntik dengan merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir
yang bertujuannya agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Dalam farmakoterapi mencakup hal penting yang harus diketahui, yaitu yang pertama, pengertian dari suatu penyakit. Yang kedua, epidemiologi, frekuensi penyebaran dan faktor yang mempengaruhi penyakit. Yang ketiga, presentasi klinis pada penyakit. Yang keempat, gejala penyakit. Yang keenam, pengobatan penyakit, yaitu ada dua, terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi membahas obat yang digunakan seperti dosis obat, efek samping yang timbul saat minum obat, interaksi obat saat digunakan bersamaan, baik atau tidak saat dikonsumsi ibu hamil, anak-anak sampai lanjut usia. Dan untuk terapi non-farmakologi membahas pola hidup manusia supaya penyakit yang di dalam tubuh manusia tersebut bisa hilang. Dan yang ketujuh, evaluasi terapi. Evaluasi terapi dilakukannya supaya dapat melihat keberhasilan terapi tersebut, yaitu kondisi pasien dinyatakan sembuh atau selesai menjalankan pengobatan. Konsep farmakoterapi memiliki berbagai jenis penyakit, yaitu diantaranya farmakoterapi nyeri, yaitu pain management. Yang kedua, penyakit kulit, yaitu cacar air. Yang ketiga, penyakit hormonal, yaitu jerawat. Jenis penyakit selanjutnya yang keempat yaitu penyakit saluran napas atau penyakit asma. Yang kelima, penyakit saluran cerna yaitu penyakit diare. Yang keenam, penyakit tulang dan persendian yaitu penyakit rheumatoid arthritis. Dan yang terakhir yaitu penyakit infeksi menular, yaitu penyakit tuberkulosis atau yang kita sering sebut penyakit TBC atau penyakit TB. Demikianlah informasi secara umum tentang farmakoterapi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.